Munuhat itu adalah anugerah-anugerah Allah. Nah, Allah Ta'ala curahkan di bulan Ramadan. Namun ingat, bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul menginginkan, lalu menghadapkan hatinya kepada Allah, ya, menghadapkan hatinya kepada Allah, ya, dan menjalankan apa yang Allah perintahkan semampunya, menjauhi segala yang Allah larang, lalu berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, minta apapun Allah akan kasih, minta ampunan Allah akan ampuni. Sebesar apapun dosa kita, istilah orang Sunda tingongkoak nepi ka ngungkul, gawe teh doraka jeung doraka. Ingat, ketika masuk Ramadan Allah sudah menyiapkan ampunan secara total. Ini secara total, kan susah ampunan secara total itu. Sehingga Nabi mengatakan saking bersihnya ini hamba Allah, mendapatkan ampunan Allah secara total di bulan Ramadan, sehingga orang ini jadi seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kayauma waladathu ummu. Masya Allah, tidak tersisa sedikit pun. Dan dari tapak-tapak dosa, itu dosa dari kapan? Dosa dari semenjak kita balik. Ya dosa apa? Segala bentuk dosa. Kalau kita pernah melakukan mencuri, kalau kita pernah melakukan berzina, kalau kita pernah melakukan judi, kalau kita pernah melakukan apapun Allah bersihkan, semua bersihkan. Dan dengan catatan, ada catatan di bulan Ramadan kita harus memohon ampunan itu kepada Allah, ya. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, yang nampak, yang tidak nampak, yang terasa, yang tidak terasa, ya, yang sengaja, yang tidak sengaja, ya Rabb. Ya Allah, ampuni segala semuanya, ya Allah, yang besarnya, yang kecilnya, semuanya ampuni, ya Rabb, ya. Dan segala kezaliman hamba kepada sesama makhlukmu, ya Rabb, semoga engkau menanggungnya kelak yaumul kiamah, dan memberikan kebaikan-kebaikan yang melimpah kepada orang-orang yang hamba zalimi. Itu minta hal itu kepada Allah dengan bahasa kita saja, minta kepada Allah Ta'ala, Allah akan kasih. Lalu setelah itu kita harus rajin meminta maaf kepada orang-orang yang bersangkutan yang pernah kita zalimi, membayari hutang-hutang yang sudah masuk waktunya, harus bayar hutang walaupun dengan cara dicicil, minimal minta maaf dulu. Maafkan, saya punya hutang sama ibu atau sama bapak dulu, punya hutang sekian, saya catat dan saya berjanji akan bayar, saya minta maaf, ya, belum bisa bayar tapi saya berjanji dan saya akan mencicilnya, ya. Minta maaf aja dulu, begitu. Dan minta maaf juga melalui media sosial, itu lebih bagus, ya. Kenapa? Ya, karena orang sekarang sudah banyak yang hidupnya di dunia maya, ya. Itu bagus sekali, lewat FB, lewat WA, grup, pokoknya lewat media sosial kita bisa, yang kita bisa lakukan oleh kita, ya, lakukan oleh kita, minta maaf kepada siapapun dari segala kesalahan saya, kezaliman saya, dan minta halal. Dan kalau ada, ya, hutang-hutang saya kepada siapapun, ya, agar yang menghutangkan itu secepatnya lapor kepada saya, secepatnya nagih kepada saya, sekecil apapun, itu bagus diungkapkan, itu bagus diungkapkan. Kenapa? Karena boleh jadi kita pernah mengambil hak orang, ya, yang ini tanpa izin dia,
dan tidak dihalalkan oleh dia. Mungkin kita pernah mengambil ballpoint, kan? Walaupun itu tidak sengaja kita mencuri, dan itu terasa oleh Buya sendiri. Itu Buya kalau lagi ngumpul jamaah lalu mau nulis minjem ballpoint, setelah itu jamaah yang punya ballpointnya pulang, Buya nggak tahu itu ballpoint masih ada di depan. Sampai ditanya-tanyakan, nggak ada yang jawab, nggak ada yang jawab, gitu kan? Nah, hal seperti itulah, itu jangan dianggap sepele, ya. Seperak pun jangan dianggap sepele. Selesaikan di dunia sebelum nanti diselesaikan oleh Allah di hadapannya nanti. Siapa yang menyelesaikan urusannya dengan Allah di dunia, maka dengan Allah kelak yaumul qiyamah sudah tidak ada masalah. Siapa yang menyelesaikan dengan makhluknya di dunia segala permasalahannya, maka kelak yaumul qiyamah sudah tidak ada persidangan lagi. Kamu mau mensidangkan apa? Karena di dunianya juga sudah saling maafkan, di dunianya juga sudah saling halalkan, ya. Lalu mau disidangkan apa, itu kan? Adanya persidangan kelak yaumul qiyamah itu ketika permasalahannya belum tuntas di dunia. Maka di sini perlunya kita banyak istighfar, banyak bertobat, minta maaf, kan? Dari mulai orang terdekat, ya, sampai orang yang jauh. Ingat-ingat sama kita, apa dosa yang pernah kita lakukan. Ingat-ingat sama kita, apa hak orang yang pernah kita ambil, ya. Ingat-ingat sama kita, itu kan. Lalu kita minta maaf kepada mereka. Maafkan saya, minta halal, ya. Lalu kalau ada hutang pihutang, cepat bayarin. Walaupun dengan cara apa? Cara nyicil. Pokoknya cicil, jangan sampai kita mengabaikan itu. Kenapa? Karena ingat, orang yang mengabaikan hutangnya kepada sesama, maka amal solehnya ini, pahalanya Allah pindahkan kepada rekening, dan orang yang digosok, orang yang dizolimi itu. Dan walaupun hanya seperak, ingat-ingat, orangnya tidak ada, udah meninggal, cari ahli warisnya. Ahli warisnya juga nggak ada, kan? Atau orangnya ada sih ada, tapi saya nggak tahu, mungkin masih ada, saya nggak tahu. Maka hadirkan dulu harta, ya, senilai hutang kita kepada dia, lalu niatkan kepada Allah, ya Allah, niat saya, ya, membayar hutang saya ini kepada si Anu, dan saya ini akan jariyahkan ke masjid. Jariyahkan ke masjid. Ada yang pembangunan masjid, ikut jariyah. Dulu saya punya hutang 1 juta, ikut jariyah ke situ. Niatkan jariyahnya si Anu. Tapi dengan catatan tetap kita masih menjamin kalau kita ketemu dengan orang tersebut, maka tetap saya akan membayarnya. Ya. Nah, kalau kita tidak ketemu lagi, dianya sudah meninggal dunia, itu dia itu punya jariyah, ya, yang diharapkan kelak pada hari kiamat ketika disidangkan oleh Allah Ta'ala, ya, kita akan dituntut harus bayar. Nah, kita sudah bayarkan dengan jariyah itu, dan itu sudah masuk rekeningnya. Kita berharap dia ridho dengan aliran pahala yang tiada henti siang dan malam dari jariyah yang kita bikin, yang kita niatkan untuk dia. Begitu caranya. Dan kita harus sering mendoakan muslimin muslimat, kenal atau tidak kenal, dengan doa rahmat, dengan doa kebaikan, dengan doa ampunan. Dan kita harus sering menghadiahkan pahala dari amal soleh kita, dari bacaan Quran, dari bacaan zikir, dari bacaan sholawat, dihadiahkan oleh kita pahalanya. Kepada siapa? Kepada seluruh orang-orang yang pernah saya zalimi, ya Rabb.
ila arwahi, gitu kan? Ya Allah, semoga Engkau sampaikan pahala dari bacaan Quran saya ini kepada orang-orang yang pernah saya zalimi. Satu. Dan kepada orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada saya. Dua, kan? Dan kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Tiga. Satu, kepada orang-orang yang pernah saya zalimi. Kedua, kepada orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada saya. Ketiga, kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Lalu kita baca Quran. Atau setelah baca Quran berdoa itu. Nah, untuk apa? Ini harapannya adalah ketika nanti mau disidang oleh Allah Ta'ala, kita pernah ngupat si muat ke si A, kita pernah menyakiti hati si B, kita pernah bikin kalimat yang mengadu dombakan, ya, mempertengkarkan satu sama lain kepada si A si B. Kita pernah menggasap harta si A, harta si B. Kita pernah pokoknya mendolimi dengan segala bentuk kedoliman kepada sesama. Kita berharap dengan kiriman dari sekarang kepada mereka, ya, imam mereka masih hidup, tapi kalau nanti mereka mati, mereka akan menerimanya kiriman kita, karena disimpan oleh Allah Ta'ala di gudang kebaikan dia. Wah, imam sekarang dia sudah mati, dia sudah merasakan di alam kuburnya, kan? Hadiah solawat yang kita bacakan, hadiah daripada pahala Quran yang kita baca, hadiah daripada berbagai amal soleh, termasuk sodakoh kita yang kita hadiahkan pahalanya untuk dia. Nah, sehingga yang tadinya dia mau nagih di hadapan Allah, tidak jadi. Ya, tidak jadi, kan? Ya kan, namanya manusia. Kan manusia kan punya perasaan. Kita aja kan kalau mau nagih kepada seseorang, begitu datang ke rumahnya segala disuguhkan sama kita, akhirnya kita tidak berani nagih. Ya kan? Dia baik sekali, gitu kan? Akhirnya dia tidak berani, kita nggak berani nagih. Nah, kita juga berharap seperti itulah. Ya, disogok dari sekarang. Nah, ini sogok menyogok yang halal. Yang bagus ini, sogok menyogok yang bagus yang ini. Ya, ini bagus sekali. Sogok dari sekarang, ya. Begitu pula ketika kita ingin syafaat Nabi, ingin syafaatnya wali, ingin syafaatnya ulama kelak yaumul kiamah. Sogok dari sekarang. Ya, hadiahkan bacaan Quran, bacaan salawat, zikir segala macam, ya, kepada para nabi, para rasul, khususnya kepada junjungan alam Rasulullah SAW. Ada rotinan hadiah dulu, kan, kepada para nabi, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin. Agar apa? Ini nyogok nih. Ini nyogok agar kelak yaumul kiamah, ketika kita kesulitan, lalu kita dilihat oleh seorang wali, oleh seorang ulama, oh kamu ya yang suka menghadiahkan salawat, oh kamu yang suka menghadiahkan pahala pengajian kamu, oh kamu yang suka menghadiahkan. Akhirnya kita ditarik tangan kita oleh beliau-beliau. Sini. Ini orang yang suka menghadiahkan pahala Qur'annya, pahala, nah, sama saya. Apalagi kalau ditarik tangan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini. Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, menghadapi Ramadan, subhanallah, Ramadan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah sebagai anugerah terhebat khusus bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ adalah ampunan yang total. Di situ ada lipatan pahala yang luar biasa. Satu amal sunnah dibayar oleh Allah dengan pahala amal fardu satu. Satu amal fardu dibayar oleh Allah dengan 70. Wah, Masya Allah, 70 fardu. Jadi pahala dari 70 fardu, dari satu amal fardunya. Dan Allah angkat derajatnya di bulan Ramadan yang tidak seperti di bulan-bulan biasa. Berapa banyak yang diangkat jadi wali Allah di bulan Ramadan, berapa banyak yang diangkat oleh Allah, ingat, jadi wali Allah di bulan Ramadan. Berapa banyak yang dikasih ilmu kasyaf di bulan Ramadan, berapa banyak yang dikasih keterbukaan dalam ilmu di bulan Ramadan, berapa banyak yang dikabulkan doanya di bulan Ramadan, berapa banyak yang oleh Allah Ta'ala segala penyakitnya disembuhkan di bulan Ramadan, ya? Berapa banyak yang oleh Allah Ta'ala segala
segala kesulitan-kesulitan dicabut di bulan Ramadan. Itu adalah karena keberkahan Ramadan, karena keagungan Ramadan. Maka kita saat ini niatkan menyambut Ramadan, niatkan dalam hati ikut berbahagia ya dengan anugerah Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Semoga kita disampaikan kepada Ramadan, dan semoga kita dikasih tunjuk dan kemampuan untuk bisa menjalankan segala perintah Allah di bulan Ramadan, menjauhi segala larangan Allah di bulan Ramadan, untuk menggapai segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada semua hamba-hambanya yang saleh di bulan Ramadan, untuk menggapai keutamaan Lailatul Qadar, menggapai ampunan yang secara total. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang agung ini ya, dari sekarang Allah mengabulkan doa-doa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan juga menutupi seluruh aib kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga segala urusan kita dilancarkan, dan semoga kita mendapatkan limpahan karunia-Nya, limpahan rizki yang hissi yang ma'nawi ya. Dan juga yang sakit di antara kita secepatnya dicabut sakitnya, diganti dengan kesehatan. Yang punya hutang di antara kita semoga oleh Allah secepatnya dilunasi ya. Di antara kita yang sedang punya bingung, susah tentang hal apapun, semoga dicabut oleh Allah secepatnya, diganti dengan kebahagiaan, ketenangan hati ya. Pokoknya segala permasalahan hidup yang di antara kita belum menemukan solusinya, semoga Allah secepatnya kasih solusi yang paling baik ya. Dengan keagungan bulan Sya'ban ini, keagungan Ramadan yang ada di hadapan kita, dan dengan keagungan baginda Rasulullah SAW, dengan keagungan masjid tempat yang agung ini, dengan keagungan majlis yang agung ini, semoga Allah kabulkan segala hajat kita. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan Buya ya, mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan ya, memaafkan semuanya atas nama pribadi dan keluarga menghadapi Ramadan ini. Dan insya Allah pada hari Selasa sekarang pagi akan berangkat menghadap dulu kepada baginda Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah, dan kepada ahlul baitnya dan para sahabat, para tabi'in, para aulia, ulama, syuhada, salihin, dan juga mau melaksanakan umroh dulu. Doakan oleh semuanya, dan semoga semuanya juga bisa ikut bareng umroh ya di momen yang akan datang insya Allah ya. Dan juga insya Allah di bulan Ramadan nanti mudah-mudahan ada jadwal ya, nanti di Masjid Agung untuk bulan Ramadan insya Allah menyambut nuzulul Quran insya Allah ya, insya Allah ya. Panjang umur semuanya, sehat, sukses, dikabul segala hajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.